Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggih, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Alhamdulillah sehat semua, nggih. Udah sarapan semuanya? Alhamdulillah. Nggih, seperti biasanya sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, agar apa? Agar yang kita pelajari bermanfaat, mendapatkan hidayah, dan apa yang kita cita-citakan terkabul, marilah kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lengkap kalau kita belum mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Pripun, udah siap belajar? Mas Nanda udah siap belajar? Kemarin kita belajar apa? Minggu kemarin loh. Belajar apa kemarin? Ingat nggak? Udah lupa. Kemarin kita sempat membahas mengenai satu hadis. Mbak Ika, udah ingat? Oh, belum juga. Kalau Mas Wijaya belum ingat juga. Oh ya udah. Kalau gitu, kita ulas dulu pembelajaran yang kemarin, abis itu nanti kita lanjutkan untuk pembelajaran yang ke depan ya, untuk pembelajaran satu bab selanjutnya. Dibuka halaman 32. Nah, di situ hadis yang udah adik-adik hafal, kemarin hadis dari yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ada hadis apa, Mas? Nah, pinter. Ada hadis tentang apa? Ciri-ciri orang munafik. Ada berapa ciri-cirinya? Ada 3. Ada berapa, Mbak? 4. Ada berapa, Dek? 1. Ya udah, ayo kita baca sama-sama ya hadisnya. Yang kemarin sudah dihafalkan sama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasah. Ada berapa, Dek? 3. Iya benar, ada 3. Idza hadasa kadzaba. Wa idza apa? Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Iya, bener banget. Nah, dari hadis ini yang telah sampean hafalkan kemarin, kayaknya kemarin udah sempat dihafalkan gak sih? Iya kok, iya udah hafal semua kan ya? Cuma mungkin masih ini ya, perlu dimurojaah lagi gitu. Artinya apa? Tanda-tanda orang munafik ada salasun. Berapa? 2 apa 3? 2 apa 3, Mas? 3 ya. Tanda-tanda orang munafik ada berapa? Ada 3. Pinter. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama tuh simpel banget. Berbicara. Hadasa. Idza hadasa. Ketika berbicara, berdusta. Nah, di sini. Idza hadasa kadzaba. Apabila berbicara, berdusta. Nggak bisa dipercaya jadinya ketika dia berbicara, berdusta terus. Terus, untuk ciri yang kedua, wa'ida, wa'ada, akhlafa. Wa'ida, wa'ada, akhlafa. Apabila berjanji, mengingkari. Contohnya, Mas A bilang, ayo mari ini kita main ya. Janji tenan, janji habis ini aku main gitu. Ternyata habis ini Mas A malah tidur. Nah, kayak gitu. Makanya kalau adik-adik berjanji, hati-hati benar dengan janji-janji itu ya. Selanjutnya, yang ketiga, wa'idha apa? Apa, Mbak? Mbak Rahma apa? Wa'idha tumina khona. Apa artinya? Apabila dipercaya, ia berkhianat. Kenapa sih kok kita tuh kalau berbicara nggak boleh bohong? Kalau berbicara nggak boleh dusta?
Terus kalau kita berjanji juga nggak boleh mengingkari. Kenapa? Kenapa? Karena ketika seseorang berbicara itu pasti berkata dusta, omongannya kok jelek, ketika berjanji tidak bisa dipercaya, tidak menepati janji, maka dia tergolong sebagai orang-orang yang munafik. Ngoten nggih. Sesuai hadis ini tadi, hadis yang telah kita pelajari, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Nah, terus di sini juga dilanjutkan lagi. Orang munafik adalah orang yang bermuka dua, lain di mulut, lain pula di hati. Apabila dia bertemu atau berada bersama-sama orang muslim, dia mengatakan dirinya itu sebagai orang Islam. Akan tetapi apabila dia bertemu atau berada di tengah-tengah golongan lain, mungkin dia tuh berada di antara orang-orang agama non-muslim ya, Kristen dan juga yang lainnya, dia mengatakan golongan tersebut juga. Nah kayak gitu ya, nggak boleh. Nabi aja ketika zamannya Rasul itu langsung menegaskan ketika diajak bertukar Tuhan sama orang-orang kafir. Ya apa? Bahasanya waktu itu ya, Dek. Bahasanya waktu itu, saya mau menyembah Tuhan sampean, tapi sampean harus menyembah Tuhan saya. Kata Nabi apa? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi dari situlah, dari awal itu loh, Rasul itu udah menegaskan, gak boleh kita tuh berkhianat, gak boleh kita tuh berada di antara orang-orang, tapi kita tuh juga berada di antara orang-orang ini. Dalam arti apa? Kita ketika di sana, iya aku nyembah Tuhanmu. Ketika di sini, iya aku melu sampean. Gak boleh kayak gitu. Apalagi terlebih dalam permasalahan apa? Akidah. Itu jangan sampai. Karena kalau akidah itu sudah goyah, apalagi dengan kepercayaannya nanti, bagaimana dengan agamanya, bagaimana dengan kehidupannya, bagaimana dengan apa? Dengan hubungannya dengan Tuhannya. Jadi di sini ketika kita mengetahui hadis tentang munafik, jangan sampai mendekati ciri-ciri orang munafik. Contohnya apa? Belajar jujur. Hayo, tadi siapa yang nggak mandi? Mas Tante mandi apa enggak tadi pagi? Mandi ya? Kalau ibu tanya, tadi pagi ada yang nggak sarapan? Semua bilang, sarapan! Padahal tadi lepas saya nggak sarapan gitu. Nah, itu termasuk contoh berusaha tidak jujur. Nggak boleh kayak gitu. Jujur itu harus dibiasakan. Karena apa? Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak jujur. Nah, sekarang saya ingin adik-adik menyebutkan satu contoh, masing-masing satu, dari penjelasan hadis yang ibu jelaskan tadi. Mas Nanda, coba sampean sebutkan salah satu sifat untuk menghindari sifat munafik. Coba apa? Tadi lo udah panjang banget. Belajar pintar, belajar jujur. Kenapa kok jujur? Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbohong. Allah tidak suka kepada orang-orang yang suka berkata dusta. Contoh lain apa, Mbak Rahma? Contoh lain apa? Contoh lain dari sifat untuk menghindari sifat munafik. Gimana caranya? Gimana? Nah, pinter, bener banget. Berusaha menepati janji. Nah, kalau kita nggak bisa menepati janji, amannya gimana? Cara amannya gimana? Gimana, Mas? Nah, bener banget. Berhati-hati dan jangan mudah bersumpah. Sumpah, aku loh, sumpah. Nah, itu loh yang nggak boleh. Kenapa? Karena sumpah yang
sampean atas namakan Allah, terus nanti kok ternyata sampean itu aduh gak roh, aduh gak iso, itu loh, itu sudah tergolong sebagai apa? Sebagai apa? Nah, iya bener banget, sebagai orang-orang yang munafik. Nah, sekarang saya pengen kita baca lagi satu kali tentang hadis munafik ini, hadis ciri-ciri orang munafik. Setelah itu saya pengen, ibu pengen adik-adik ini menyetorkan hafalannya lagi. Kok kayaknya tadi ada yang lupa ya? Ya, coba di sini disetorkan hafalannya lagi sambil disebutkan tiga sifat untuk menghindari. Gimana caranya sifat untuk menghindari sifat munafik? Kan ciri-cirinya ada 3 tadi. Dalam hadis ada 3 kan? Nah, disebutkan satu. Yuk, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk ke hadisnya. Ayatul munafiqi salasah. Idza hadasa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Yuk, diulangi lagi. 1, 2, 3. Yang sebelah sini, sebelah kanan. Ayatul munafiqi salasah. Idza hadasa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Yuk, yang tengah. Ayatul munafiqi salasah. Idza hadasa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Yuk, sebelah sini. Gak boleh kalah suaranya, harus keras. Ayatul munafiqi salasah. Idza hadasa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Alhamdulillah, sudah hafal semuanya nggih? Alhamdulillah. Nah, karena hadisnya udah hafal, sekarang habis ini Ibu akan keliling ke bangku-bangku adik-adik semuanya. Sampeyan sebutkan cara untuk menghindari sifat munafik. Oke, coba disebutkan ya. Satu-satu disebutkan semuanya. Nah, sebelum Ibu keliling, Ibu pengen tahu bahayanya sifat munafik. Kalau di buku nggak ada, tapi adanya suatu larangan itu tentu akan membawakan maldorot. Ketika apa? Ketika kita melanggarnya. Bener gak? Bener banget. Kenapa ada hadis larangan tentang kenapa ada hadis tentang munafik? Tentang larangan munafik. Kenapa kita tuh gak boleh bohong? Kenapa kita kalau berbicara gak boleh berkata dusta? Kenapa kalau berjanji harus mengingkari? Gak boleh mengingkari, harus ditepati maksudnya. Kenapa? Kenapa Allah tidak menyukai orang-orang yang berbohong? Kenapa Allah tidak menyukai orang-orang yang suka ingkar janji? Kenapa? Kan enak tuh, misalkan suka-suka lah. Kenapa? Suka-suka gitu kan enak. Tapi kenapa kok gak boleh? Kenapa? Nah, gini. Karena dalam tatanan kehidupan sosial, saya, sampean, dan semua orang-orang yang ada di sekitar ini itu tidak bisa. Tidak bisa apa? Tidak bisa menjalankan kehidupan sendiri. Melainkan kita saling membutuhkan orang lain. Antar sesama itu yang dipercaya apa kalau bukan dari pembicaraannya? Kalau seseorang dari adab berbicaranya pun, dari perilakunya pun,
itu sudah tidak bisa menghargai orang lain, bagaimana dia bakalan menghargai kehidupannya yang lain? Nah, kayak gitu contohnya. Kalau dari segi berbicaranya saja, itu sudah tidak bisa untuk dipercaya, bagaimana dengan pekerjaan yang dilakukannya? Nah, di situ adik-adik, jadi kalau dalam hal apapun, entah itu bekerja, berbicara, apalagi berhubungan dengan kehidupan-kehidupan yang lainnya. Ngoten nggih? Yuk, sebutkan satu-satu. Nggih, pinter. Ya. Terus. Ya. Gini dong, pinter. Terus. Nah, iya, benar sekali. Yang sampai sebutkan tadi itu benar semuanya. Jadi, adanya sebuah larangan, 3 ciri-ciri orang yang bersifat munafik itu sekaligus sebagai peringatan buat kita. Peringatan sebagai orang-orang muslim untuk lebih berhati-hati dalam bertutur kata, dalam berjanji, terlebih berjanji yang mengatasnamakan Allah. Demi Allah, sumpah, nah, kayak gitu. Apa ya istilahnya, kayak peringatan. Dalam peringatan ini Allah juga menegaskan ini tuh benar-benar dilarang dan benar-benar bakalan membawa madorot ketika manusia terbiasa dengan semua itu. Kan gak pengen ada yang dibohongi, kan gak pengen ya. Nah, kalau gak pengen ada yang dibohongi, jangan terbiasa untuk berperilaku bohong. Itu. Jadi adik-adik, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu pingin adik-adik sudah menuliskan ayat ini di bukunya masing-masing dan mencari implementasi. Apa implementasi? Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana caranya yang kita udah bahas tadi, gimana caranya biar kita tidak tergolong sebagai orang-orang yang munafik. Gimana caranya menghindari? Jadi adik-adik cari cara penerapan hadis ini dalam kehidupan sehari-hari. Atau simpelnya adik-adik cari cara untuk menghindari sifat munafik. Oke? Ada yang ditanyakan dari tugas-tugas ini? Sudah paham ya? Sudah paham? Ada pertanyaan? Boten? Oke. Kalau begitu, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar, jangan lupa tugasnya. Nah, jangan lupa yang sudah dihafalkan tetap dihafalkan terus. Karena nanti pas UAS pasti keluar ayat ini. Nggak tahu bagian mananya, entah itu artinya, atau mufradatnya, atau ayatnya, hadisnya, nanti bakalan Ibu keluarkan. Oke, sampun? Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi dan sudah paham semuanya, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat. Dan untuk kedepannya, adik-adik harus semakin semangat. Kalau ada pertanyaan langsung, Bu, tanya. Bu, saya tanya. Bu, saya ini pengen tanya ini, pengen tanya ini. Gak apa-apa kayak gitu. Oke? Sampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.